Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penugasan akhir ini, saya dan rekan saya dari kelompok 5 akan mereview ulang dalam bentuk rangkuman melalui video tentang materi-materi yang telah kita pelajari dari semester ini, yaitu dari materi unit 1 sampai dengan unit 8. Pertama-tama saya akan membahas materi unit 1. Pada materi unit 1 ini kita mempelajari tentang hakikat perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme baik secara fisik maupun secara psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar, sedangkan perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu tersebut. Ciri-ciri perkembangan antara lain, yang pertama ada terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi, berat, dan lain-lain. Dan psikis individu ditandai dengan bertambahnya pembendaharaan kata. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi tubuh fisik individu, dan dalam psikis terjadi perubahan dari pemikiran imajinatif menuju ke realitas. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik seperti hilangnya gigi susu, dan dalam aspek psikis adalah lenyapnya masa mengoceh, merangkak, dan lain-lain. Yang keempat, ada munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti menstruasi pada wanita dan tumbuhnya dada pada wanita. Dan dalam aspek psikis terjadi perkembangan rasa ingin tahu yang lebih kompleks. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Berikut merupakan materi dari unit 1. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah unit 2, yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri, sifat, dan karakteristik bawaan serta karakteristik yang muncul karena lingkungan sekitar. Karakter individu dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun individu tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik antara hubungan individu tersebut dengan Tuhan. Yang kedua, karakteristik individu yang berhubungan dengan diri individu itu sendiri. Yang ketiga adalah karakteristik yang berhubungan dengan keluarga dengan individu tersebut. Yang keempat adalah karakteristik yang berhubungan antara individu dan masyarakat. Yang kelima adalah karakteristik individu tersebut yang berhubungan dengan alam sekitar. Lalu sekarang kita akan membahas tentang perbedaan individu. Perbedaan individu dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan fisik, yang kedua perbedaan sosial, yang ketiga perbedaan kepribadian, yang keempat perbedaan intelijensi, yang kelima perbedaan kecakapan di sekolah, yang keenam perbedaan kognitif, yang ketujuh perbedaan kecakapan bahasa, yang kedelapan perbedaan kecakapan motorik, yang kesembilan perbedaan latar belakang, yang kesepuluh perbedaan bakat, yang kesebelas perbedaan dalam kesiapan belajar. Berikut merupakan rangkuman dari unit 1 dan unit 2 dari saya Dian Evaliani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Unit 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus racunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Dua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi,
pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat. 3. Ketika faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. 4. Faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. 1. Perubahan dalam ukuran. A. Berat bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8 sampai 9 kg. B. Panjang bayi ketika lahir sekilas 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. 2. Perubahan dalam perbandingan. A. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. B. Perbandingan antara yang tidak real, yang hayal, dengan hal-hal yang rasional, misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. C. Dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. A. Pertumbuhan sebelum lahir manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan atau pertumbuhan sel telur dan sperma. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. 2. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seorang mempunyai tahap-tahap sebagai berikut. A. Tahap pertama, masa sensori motor 0 sampai 2,5 tahun. B. Tahap kedua, masa operasional 2 sampai 7 tahun. C. Tahap ketiga, masa kongreto prerasional 7 tahun sampai 11 tahun. D. Tahap keempat, masa operasional. 3. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan, suara keras, atau tingkah laku yang lain. 4. Sosial. Sejak lahir bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. 6. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. 7. Sikap, nilai, dan moral seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. D. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. 1. Hukum Shephalus-Caudal. 2. Hukum Prosimodistal. 3. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. 4. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan.
5. Hukum tempo dan ritme perkembangan. E. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah puberty dalam Inggris atau pubertate Belanda dari bahasa Latin pubertas yang berarti usia kedewasaan. The act of manhood. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescentis dengan adolescentia dimaksudkan masa muda. Adolescence menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 sampai 22 tahun. Di Indonesia baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Satu, remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait. Remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. 3. Batasan remaja menurut World Health Organization (WHO), Organisasi Kesehatan Internasional. 4. Remaja ditinjau dari faktor-faktor sosial psikologis. 5. Definisi remaja untuk masyarakat umum. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Penggolongan remaja yang semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berlainan, tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlukan seperti orang dewasa ia gagal menentukan. 5. Mencapai ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan 10. Mencapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Kartika Sekararung. Di sini saya akan menjelaskan unit 4 dan unit 5. Check it out. Di unit 4 ada kebutuhan remaja. Jadi sini kebutuhan remaja, Maslow, Levson, 1982-171 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada kebutuhan kognitif. Yang ketiga ada kebutuhan penghargaan. Yang keempat ada kebutuhan cinta kasih. Yang kelima ada kebutuhan keamanan. Yang terakhir ada kebutuhan jasmania atau fisiologis. Selanjutnya ada menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan politik, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, dan melakukan seks. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat
simpati dari pihak lain. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Selanjutnya ada masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Yang pertama, ada upaya untuk mengubah diri dari mempunyai sifat anak-anak menjadi sifat remaja. Yang kedua, ada seringkali remaja tidak menerima perubahan-perubahan pada fisiknya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa remaja dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Yang keempat, ada dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyelesaian emosional seperti perilaku yang overacting, lansing, dan semacamnya. Yang kelima, ada harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis. Yang keenam, ada berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Yang terakhir, ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu ada 1. Latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak-anak. 2. Perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Sekarang kita lanjut ke unit 5. Unit 5 ada pertumbuhan fisik. Penyebab pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Perubahan yang terjadi pada anak perempuan yaitu ada yang pertama, ada pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, ada pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, ada mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, ada bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, ada menstruasi atau haid. Yang ketujuh, ada tumbuh bulu-bulu ketiak. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada anak laki-laki. Pertama, ada pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, ada testis atau buah pelir membesar. Yang ketiga, ada tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Yang keempat, ada awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi atau keluar air mani. Yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang ketujuh, pertumbuhan tinggi badan menjadi tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang kedelapan, ada tumbuh rambut-rambut halus di wajah atau kumis dan jenggot. Yang kesembilan, ada tumbuh bulu ketiak. Yang ke-10, akhir perubahan suara. Yang ke-11, rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Yang ke-12, ada tumbuh bulu di dada. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah: pertama, ada perubahan ukuran tubuh. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama. Yang keempat, ciri kelamin yang kedua. Selanjutnya, ada perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu ada percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan mulai dari 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Yang kedua, proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dalam hal kriteria pematangan seksual, permulaan pematangan seksual, dan urutan gejala
gejala kematangan seksual. Selanjutnya ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Yang pertama ada pengaruh keluarga, kedua pengaruh gizi, ketiga gangguan emosional, keempat jenis kelamin, kelima kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang keenam ada pengaruh bentuk tubuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok misalnya, atau pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa terrisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi. Yang pertama, anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Roto Tumanggor. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Untuk materi yang pertama mengenai perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Dan untuk materi yang kedua, perkembangan afektif. Istilah intelek memiliki ragam rumusan arti. Menurut English in English, intelek itu berarti kekuatan mental di mana setiap manusia dapat berpikir dan suatu rumpun nama untuk proses kognitif. Sedangkan menurut Kamus New World Dictionary of American Language, istilah intelek ini sendiri berarti kecakapan untuk berpikir, kecakapan mental, dan juga pikiran atau inteligensi. Kemampuan berpikir atau inteligensi dapat diukur dengan tes tingkat inteligensi, dan tes yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Tes ini menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan dan juga umur kalender. Apabila anak yang berumur 6 tahun hanya dapat menjawab tes untuk anak yang berumur di bawah 6 tahun, maka akan didapati nilai di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, untuk anak yang dapat menjawab tes diperuntukkan bagi 6 tahun, tetapi ia masih di bawah umur 6 tahun, maka anak nilai tersebut mendapat nilai di atas 100 dan dikatakan sebagai anak yang cerdas. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Perkembangan inteligensi juga dipengaruhi beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan dari kelompok dan juga memahami tanggung jawab dan berbagai pengertian dengan orang lain. Kebutuhan bergaul dengan orang lain mulai dirasakan setiap anak dari anak mulai berumur 6 bulan. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah dan kasih sayang. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Semakin dewasa dan bertambahnya umur, tingkat hubungan sosial menjadi lebih kompleks. Dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga akan berkembang menjadi amat kompleks, sehingga seseorang yang semakin memahami maksud yang disimpulkan tentang sosialisasi, yang memiliki pemahaman bahwa kita juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan dengan orang lain. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang itu anak ataupun bayi dimulai dengan meraba dan juga diikuti dengan bahasa satu kata, dua suku kata, hingga menyusun kalimat, dan seterusnya. Hingga memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan lingkungan masyarakat
menjadi salah satu ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa ini memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Contohnya, usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan juga kondisi fisik, terutama segi kesehatan. Perkembangan afektif mencakup perkembangan emosi dan perkembangan nilai moral dan sikap. Perkembangan emosi di sini umumnya merupakan dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Perjalanan kehidupan setiap orang berjalan menurut polanya sendiri. Ada yang berlangsung secara mulus, di mana ia mendapatkan dorongan dan keinginan yang dapat terpenuhi, dan ada yang tidak mulus, disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhinya atau karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sehingga perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Untuk memahami remaja, perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan. Di lain hal itu, lebih penting untuk mengetahui apa yang mereka rasakan, baik perasaan sendiri ataupun orang lain. Dalam perkembangan emosi, terdapat gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, dan lain-lain, yang perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Warna afektif sendiri merupakan perasaan senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Karakteristik perkembangan emosi: meningginya emosi seorang anak apabila ia merasa di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa anak-anak, kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ini antara lain keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, emosi mental, dan juga lingkungan belajar. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi terlihat sebelum masa berakhir dan semakin bertambahnya frekuensi yang lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Pengembangan emosi remaja dapat dilakukan dengan cara mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Perkembangan nilai moral dan sikap nilai-nilai kehidupan adalah norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila yang termasuk ke dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain mengakui persamaan derajat, mengembangkan tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah menciptakan komunikasi dalam keluarga. Dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan anak dalam beberapa pembicaraan dan dalam kelompok sebaya remaja, turut serta aktif dan tanggung jawab atas penentuan keputusan kelompok, dan yang terakhir menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Ini berarti pendekatan intelektual tidak semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor lingkungan tersendiri merupakan penjelmaan dari nilai-nilai hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa Syahida, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang unit 8, yaitu penyesuaian diri remaja. Yang pertama adalah konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmania dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses dari salah satu ciri dari kepribadian yang sehat mentalnya. Ialah yang memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri.
Yang kedua, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada situasi. Yang ketiga adalah proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui, bahwa penyesuaian yang sempurna tidak akan pernah terjadi, karena penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses panjang atau long life process, dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi ketekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul sebuah konflik, tekanan, dan frustasi, dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasilnya proses penyesuaian diri. Rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya sendiri atau mungkin dari luar dirinya. Berikut akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri secara positif ditandai oleh hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga yaitu tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Dan yang kelima, mampu belajar. Dan yang keenam yaitu menghargai pengalaman. Dan yang terakhir adalah bersikap realistis dan objektif. Sedangkan penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, agresif, emosional, dan lain-lain. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu reaksi bertahan di mana ia berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah ia tidak menghadapi kegagalan. Dan yang kedua yaitu reaksi menyerang, yaitu mencoba untuk menyerang untuk menutupi kegagalannya. Dan yang ketiga adalah reaksi melarikan diri. Dalam reaksi ini, orang yang punya penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalan. Selanjutnya yaitu permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tuanya. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dalam keluarga. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri pada remaja. Dan yang terakhir adalah implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan atau transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu, di setiap sekolah lanjutan dituju wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak-anak didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang memiliki masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan dari sekolah. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang merupakan figur yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian diri siswa-siswanya, maka dituntut kepada guru untuk memiliki sifat-sifat yang efektif. Menurut Ryan dan dalam Jerry Research pada tahun 1956, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi kesempatan tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa di dalam kelas. Dan yang kedua adalah ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang berkelakar, yaitu memiliki humor. Dan yang kelima yaitu jujur dan objektif. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru beserta bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada di dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinan untuk mengalami permasalahan-permasalahan terhadap proses penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang.
Sekian penjelasan terakhir dari kelompok 5. Kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata selama dalam penyampaian materi, dan kami sangat berterima kasih kepada dosen kami yaitu Pak Umar. Semoga dengan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.